Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama saya Leonardo Syamsuri, saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan ya. Dan dimanapun Anda yang sedang menyaksikan program ini, Today's Message dalam program Biblikal, saya berharap Anda fokus sampai pada akhirnya. Di dalam episode kali ini saya akan berbicara tentang mudah marah atau gampang. Kalau bahasanya ini sumbu pendek gitu loh saudara. Gampang marah, gampang meledak. Sumbu pendek. Nah saudara, sifat mudah marah itu sekarang ini makin marak nih di dunia modern, apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta. Wah, itu makin banyak ditemui saudara. Makin tingginya tuntutan pekerjaan, makin tingginya harga-harga, kebutuhan naik, itu bikin orang stres, gampang marah itu saudara. Ya, Anda lihat dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Suami yang tadinya oke-oke, istri yang tadinya nggak gitu suka marah, sekarang jadi sumbunya pendek tuh, meledak, gampang marah. Nah, sifat gampang marah ini sebenarnya atau mudah marah ini bersifat dan berakibat bisa buruk terhadap kesehatan seseorang. Baik fisiknya maupun jiwanya, kejiwaan secara psikis. Kenapa? Karena orang yang gampang marah ya ada tendensi nanti tekanan darahnya naik, tinggi. Nah kalau udah kayak begini nanti kan kemana-mana penyakitnya bisa. Secara kejiwaan juga jadi stres, makin banyak masalah, tekanan mental akan terjadi. Jangan pikir mudah marah itu selesai begitu aja. Enggak loh. Ada efek terhadap kesehatan. Orang yang mudah marah itu bisa memicu pertengkaran. Yang nggak ada jadi ada. Gara-gara gampang marah. Tadinya nggak kenapa-napa, tapi meledak dia marah dan itu bikin pertengkaran. Amsal 29 ayat 22 firman Tuhan, si pemarah atau orang yang gampang marah menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar itu banyak pelanggarannya. Jadi hati-hati ya saudara, kita harus belajar. Nah pertanyaannya apa? Emang bisa orang yang gampang marah bisa dikendalikan? Ikutin terus sampai akhir, nanti kita akan bahas ini. Nah mudah marah itu sifat buruk yang bisa menimbulkan kehancuran hubungan. Di rumah tangga, di gereja, di pekerjaan, di bisnis. Itu terjadi kenapa? Oleh karena sifat buruk ini saudara, karena gampang marah. Ya, nah Alkitab itu membedakan saudara antara marah dalam artian bisa dianggap normal, tapi ada juga marah yang bisa menimbulkan dosa. Makanya marah itu sendiri sebenarnya tidak selalu dosa. Yesus juga pernah saudara mengambil cemeti, memutarbalikkan semua yang namanya pedagang-pedagang di depan bait Allah, kan pernah ya. Tetapi jangan sampai kemarahan manusia itu yang akhirnya didasari, dipengaruhi oleh dosa. Dan karena kesombongan dia jadi marah, karena iri dia jadi marah, gitu. Karena dia egois jadi marah, nah, itu cerita lain saudara. Itu sebenarnya karena bisa berakibat ujungnya dosa tuh. Oke? Nah, makanya di dalam ada beberapa ayat firman Tuhan bilang dalam Efesus 4:26, kalau kamu marah jangan sampai kamu berbuat dosa. Nah, setiap orang hendaknya mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Kalau Anda baca di Yakobus pasal 1 ayat 19. Nah, sekarang kita akan lihat, apa sih penyebabnya orang gampang marah? Anda pernah marah enggak? Ya pernah marah, semua pasti pernah. Tapi gampang marah enggak? Mudah gampang terpicu enggak? Kita ini menjadi sumbu pendek enggak? Gampang meledak gitu, saudara. Nah, orang bisa mudah marah pada umumnya karena ekspektasi yang tidak terpenuhi. Makanya saya pernah ada satu khotbah, right expectation, ekspektasi yang benar. Kita harus menyetel ekspektasi kita, jangan terlalu tinggi. Orang yang lekas marah itu seringkali karena kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Terlalu tinggi ekspektasinya. Atau terlalu idealis sehingga membuat sulit untuk bisa dicapai. Harapan-harapan terhadap pasangan, ekspektasi terhadap rekan kerja, keadaan, dan itu bisa memicu marah gitu. Gampang marah jadinya. Ya, stres, kelelahan, kecapean bisa membuat orang gampang marah. Makanya ya, kalau kerja tuh jangan sampai kecapean, perlu istirahat. Perlu ada tidur sejenak. Ya, perlu ada istirahat, ya santai gitu. Jangan terus kerja, tekanan terus, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kerja 24 jam. Loh, saudara tahu enggak? Saya pernah ada di satu situasi di Amerika, dalam satu pelayanan. Ada satu kelompok orang Indonesia, kerjanya 3 shift. Bayangkan enggak? Tidurnya tuh di perjalanan, di kereta, di bus. Dia nggak tidur, pulang, siap-siap mandi, kerja lagi. Begitu. Wow.
Itu mah capek banget itu. Nah itu bisa gampang marah orang kayak gitu. Emosi, kesehatan nggak baik. Itu adalah yang kedua yang harus kita lihat penyebabnya. Yang ketiga, karena rasa takut atau rasa nggak aman. Jadi gampang marah. Di balik kemarahan seseorang, mudah marahnya seseorang, itu biasanya ada rasa takut. Itu karena mungkin cemas. Merasa terancam, jadi gampang marah. Takut kehilangan kendali. Takut kehilangan harga diri. Takut kehilangan yang berat. Wah, itu bisa gampang marah tuh. Itu dia terpengaruh oleh emosi yang seperti itu. Hati-hati. Luka batin, itu juga bisa membuat orang gampang marah gitu. Kepribadian dan kebiasaan, ini penting loh saudara. Saudara tahukah saudara orang yang sudah terbiasa ya bangun dari kecilnya diajarin melihat kemarahan untuk dalam menyelesaikan masalah, itu menjadi kebiasaan buat dia nanti. Nanti ketika dia dewasa, dia jadi biasa. Dia merasa kalau dia marah, persoalan bisa selesai. Karena dia dibangun di atas dasar seperti begitu pengalamannya waktu dia masih kecil. Hati-hati loh saudara. Dan yang berikutnya kurang terampil dalam mengelola emosi. Nah emosi ini mesti disetel saudara. Ya, sebagian orang nggak pernah belajar bagaimana mengungkapkan rasa kecewa, sedih, frustrasi secara baik, secara sehat. Sehingga tanpa sadar semua emosinya dihabisi gitu ya, diungkapkan semua dinyatakan dan dalam bentuk kemarahan. Nah ini jadi masalah. Saya lihat tuh rumah tangga jadi problem itu karena nggak ngerti bagaimana mengelola emosi. Saat kita emosi, hati-hati jangan mengeluarkan kata-kata, diam aja lebih baik. Daripada kita mengeluarkan kata-kata saat emosi malah jadi salah. Begitu ya. Nah hal yang berikutnya adalah kenapa yang Anda perlu tahu sifat marah itu harus Anda hindari. Kenapa? Ya mungkin Anda tahu, saya udah tahu, oke. Semua orang mungkin tahu ya kalau itu negatif. Tapi saya coba menjelaskan kepada saudara. Kenapa sifat mudah marah harus kita bisa hindari. Karena kalau bentar-bentar marah, siapa yang mau membangun hubungan sama orang ini? Nggak bakalan loh. Kita ngomong sedikit, dia marah. Kita salah sedikit, dia marah gitu. Lalu kemudian kalau kita juga diem, dia marah. Kita ngomong, dia marah. Jadi komunikasi jadi masalah tuh. Hati-hati ya. Saudara, kan kalau dalam komunikasi ini kan kita harus saling mengerti, saling paham. Mesti punya kesabaran, saling mendengar. Bukan cuma ngomong. Tahu begitu? Ya. Yang tadi saya sudah bilang, yang kedua, kenapa sifat marah itu harus dihindari? Akan mengganggu kesehatan. Saudara, orang yang terus-menerus marah, tekanan darahnya naik, dia nggak berasa. Sampai satu titik, dia marah, dia kolaps. Saya kenal seorang pengusaha lah ya. Pengusaha boleh saya sebut. Dia ini kalau ketemu sama orang-orang ceritanya sama selalu. Dia ini pemarah bener loh Pak. Kalau marah nggak kira-kira. Ngomelin orang di depan umum nggak kira-kira. Marah betul. Nah pada akhirnya dia kena stroke oleh karena kemarahannya ini. Yaitu apa? Tekanan darah yang naik terus. Akhirnya meninggal. Ada yang begitu, saudara. Hati-hati, jangan saudara pikir itu nggak perlu dikendalikan. Kendalikan, ya. Nah, berpotensi menimbulkan sakit hati ke orang lain. Karena kita marah, mengeluarkan kata-kata seenaknya, ngomel seenaknya, kata-kata yang tajam, kadang-kadang yang menyakiti, itu membuat orang yang mendengar sakit hati. Apalagi kalau kita lagi ngomong begitu sama anak. Makanya ada ayat Alkitab bilang, jangan menimbulkan kemarahan pada anak-anakmu. Para ayah jangan membangkitkan amarah dari anakmu. Salah satu yang menimbulkan amarah dari si anak karena ngomong kita sembarangan. Ini namanya KDRT dalam bentuk kata-kata, verbal. Kita itu menyakiti anak-anak, istri, suami, keluarga, orang tua, itu karena kata-kata. Kenapa? Karena gampang marah. Marahnya menimbulkan kata-kata yang salah. Dan orang yang gampang marah, coba deh Anda deketin, Anda mau koreksi supaya dia bisa berubah. Bisa. Enggak. Dia marah lagi saudara. Bisa-bisa kita disemprot sama dia. Lu pikir siapa kamu gitu? Bisa begitu loh saudara. Hati-hati ya. Nah sekarang persoalannya gini. Terakhir saya mau sampaikan. Gimana agar kita bisa nggak jadi orang yang gampang marah. Tidak mudah marah. How? Bagaimana? Bagaimana kita bisa jaga diri kita?
sadari bahwa sifat marah akan menghalangi kemajuan dan keberhasilan. Kesadaran itu perlu dibangun. Coba bilang, kesadaran. Ya, dibangun. Sengaja, yes. Contoh. Kalau saudara masih berusia 20-an, Anda makan makanan manis nggak masalah tuh. Es krim, habis gitu nasi goreng, lalu apa lagi? Permen, pokoknya manis-manis gitu. Masih oke, karena metabolisme masih bagus. Tapi ketika kita dicek, kita punya darah, lalu ternyata di lab mengatakan bahwa darahnya sudah menunjukkan gula darah tinggi. Nah, ketika kita dibuat sadar bahwa, hey, ini ada masalah di dalam gula darah, otomatis makanan-makanan kita, minuman-minuman kita jaga kan. Es teh pakai gula nggak? Nggak gitu. Mau es krim nggak? Nggak, dikit aja gitu. Kenapa tuh? Karena kita mulai sadar bahwa, ada gula nih. Ada masalah gula. Nah, kesadaran bahwa sifat marah ini sengaja mesti kita bangun. Ini nggak baik. Ini berbahaya. Saya nggak boleh nih seperti. Nah, lama-lama kesadaran itu seperti rem. Seperti rem yang menahan kita untuk bablas gitu. Ya. Nah, yang kedua, kita harus tetapkan hati dan pikiran untuk belajar mengendalikan diri. Saudara, seorang yang mau olahraga, dia harus tetapkan dirinya. Saya mesti olahraga, saya perlu kesehatan. Tetapkan pikiran, ambil keputusan melangkah. Sama kalau orang diet juga gitu. Tetapkan hati, tetapkan pikiran. Saya harus mengendalikan diri, nggak makan ini, nggak makan itu. Saya harus hindari ini, hindari itu. Itu kenapa? Karena Anda tetapkan hati, Anda tetapkan pikiran, karena Anda sadar kesehatan penting. Hal yang sama. Kalau Anda mau udah marah, Anda harus tetapkan hati bahwa Anda mau belajar mengendalikan diri. Amin? Nah, saudara jangan lampiaskan. Yang berikutnya, jangan melampiaskan apa yang Anda rasa dan Anda tidak suka. Nah, ini bahaya. Ada orang bilang, ini kesempatan nih, gua lampiaskan semua. Yang gue udah kesel, udah marah sama orang ini, gua ngomongin semua, biar dia tahu gitu. Saudara tahu nggak? Itu merugikan dirimu sendiri sebenarnya. Karena tanpa sadar Anda sedang mencemari hatimu, Anda sedang membiarkan penyakit itu terjadi dalam hidupmu. Jangan anggap enteng. Anda rasanya, wah saya udah sampaikan ke anak saya, istri saya, ini orang saya udah sampaikan semua unek-unek saya, kemarahan saya habisin di depan dia. Saudara pikir Anda menang? No, Anda tidak menang. Tetapi Anda sedang membiarkan diri Anda diracuni oleh diri kita sendiri. Oleh kita sendiri. Karena kemarahan kita. Be careful, hati-hati. Terakhir, belajarlah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Kasih jeda. Jangan langsung reaksi. Stop dulu bentar. Itu yang namanya saudara Anda merespons. Banyak orang mencoba membedakan reaksi dan respons. Reaksi itu nggak kasih jeda. Apa aja langsung bereaksi. Kalau respons tuh mikir dulu, perlu nggak ini? Saya mesti gimana? Dan seterusnya. Sehingga lama-lama Anda menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Dan mengendalikan emosimu. So, saya berharap lewat pelajaran ini, kita semua belajar. Jangan jadi orang yang gampang marah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur buat setiap pemirsa yang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada. Aku berdoa, pesan firman ini membangun setiap kami yang mendengar, sehingga kami sadar bahwa kami tidak boleh jadi orang yang gampang marah. Karena ini akan membawa dampak negatif yang cukup besar buat orang-orang di sekitar kami, bahkan diri kami sendiri. Berkati umat-Mu, biar pesan ini membangun kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan, amin. God bless you. Sampai jumpa di acara kita episode selanjutnya. Amin.